Cek satu. Tes. Jarang beli ngasih di kuburan. Calon kuburan, camat calon mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukadana parapatan Singaparna di kota Tasik. Sigana kenunutan sorana tepati tarik. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah cepak, salah sirah cepaknya. Rambut cepak sirah botak, alus kompak kan hanya kasih ganu nyentak. Ibu-ibu mah kedana diayun sapertos sholawat sakali deui nya cik supados mantep 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin imamil muttaqin sayyidi khuril muhajalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan ke Zat Ilahir Rabbi yang Maha Ghafur, yang senantiasa membuat kita selalu bersyukur dan bertafakur agar kita punya bekal pulang ke alam kubur. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada panutan alam, junjungan alam, paduka alam, habibana wa nabiyina wa safina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, kepada para imam mutaqaddimin wal imam mutaakhirin, kepada para ulama, kepada para asatid, dan kepada kita yang mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan garansi, diberikan syafaat khusus bil khusus. Kampung Bebakan Jati, Palebah Pengkolan, Desa Cicanggang Girang, Kecamatan Sinangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dipanggil dari nama-nama yang tadi disebutkan. Ummati, 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 satu persatu dipanggil nama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ibu, bu, asa para roe. Hujan, masih hujan. Alhamdulillah. Hujan salah tuh, hujan salah. Iya, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama asli saya adalah Ihsan Sa'ban. Saya asli putra daerah dari Cicanggang Girang. 17 tahun tidak pernah kembali hanya untuk ziarah ke makam almarhumah ibunda tercinta, almarhumah Hajah Sofiah Yani,
Ayahanda saya yang dikuburnya tidak di sini adalah almarhum Haji Ridwan Said. Saya punya paman, rumahnya ada di ujung sana, namanya almarhum Abah Badrudin. Istrinya namanya Emak Eis. Itu adalah keluarga saya. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul dan bersilaturahim di sini. Kita bertahazuz binikmah, kita memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala Bu, bios dicampur. Yes. Oh raos. Naonna Bu nu raos? Ieu kana raos wae. Aduh, Gusti Agung insyaallah. Ari hujan teh kieu tah. Iya. Kita di sini dalam rangka memperingati Maulid hari lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul terakhir, rasul penutup yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama buistu liutamima karimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kenapa yang hadir pasti banyak ibu-ibu ketimbang bapak-bapak. Leres? Karena pasti ibu-ibu pengen hadiah. Mau nggak hadiahnya? Ayo, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kesini berdua bersama sahabat guru saya tercinta Al Mukarram wal Muhtaram Kiai Uca M Gibran. Nah, ucanya nanti biar dijelasin sama beliau. Beliau ini sudah malang melintang, ya, dari daerah ke daerah, dari daerah ke daerah. Alhamdulillah dalam kesempatan waktu seharusnya hari ini mengisi di wilayah Banjaran, beliau menyempatkan waktunya dan menggeser waktu yang di Banjaran demi bersilaturahmi dengan warga kampung Babakan Jati. Amin. Kalau beliau tuh raja kocak. Oh pokoknya nama dikocok ya Bu, kayak dikocok aja nama insyaallah nya heureuy tapi seueur ilmuna. Izinkan saya berbicara 5-10 menit saja, tidak banyak, karena ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada para ibu yang hadir di sini, para generasi muda yang hadir di sini, para ulama yang hadir di sini, para asatid yang hadir di sini. Tapi sebelum itu, mari kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah meluangkan waktu, biaya, tenaga untuk acara ini. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkannya menjadi catatan amal baik penghantar ke surganya Allah. Amin. Yang berikutnya, yang terhormat kepada Al Mukarram wal Muhtaram guru saya Ustadz Syahroni, merupakan ketua DKM dan ketua Majelis Taklim Al Mutmainah. Al Mukarram wal Muhtaram, para ulama, para tokoh masyarakat yang hadir hari ini, wabil khusus mewakili pemerintahan aparatur desa, Bapak RW, Bapak Memet. Mari kita doakan mereka agar panjang umur, amin. Banyak rezeki, amin. Sehat walafiat, amin. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini bersilaturahim yang mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadis ini adalah populer. Hadis ini pasti disampaikan oleh ustadz-ustadz, oleh para ulama. Penyampaiannya mudah, tapi melaksanakannya yang susah.
idza matabnu adamang qata'a illa min salasin, terputus amalan anak cucu Adam saat maut memisahkan jasad dengan rohnya, kecuali 3 hal. Idza matabnu adamang qata'a illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, betul? Ini yang ngaji, yang sering ngaji di bawah pasti ada tuh dalam hadis sedekah jari. Iya, sedekah jariyah itu bukan hanya uang, Bu. Ibu-ibu yang masak dari pagi sampai tadi sore itu sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah waktu. Maha jempling. Yang namanya sedekah itu akan kembali kepada kita saat kita wafat. Jadi jangan kaget kalau ada acara begini, rame yang nyumbang, rame yang benerin panggung, rame yang buat tenda. Yang harus kaget bila mana ada orang kaya di daerah ini tidak pernah berderma, rumah besar, mobil mewah, istri cantik, anak banyak, sawah banyak, heleran ngabubruk, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, mual dibawa Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini kecuali orang Cina yang suka ngebakar. Bakar itu apa? Bakar anting, bakar mobil, karena menurut kepercayaan mereka saat dibakar itu akan muncul nanti. Di ajaran agama kita tidak. Yang dibawa cuma satu saja yang melekat di badan, yaitu kain emas yang 5 meter emas. Ini kalau pengajian yang dilihatin bukan Quran, bukan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau di sebelah kanan nggak kelihatan, sebelah Bismillahirrahmanirrahim. Ngajinya kagak, benar? Nah, itu catat. Sedekah jari, dan yang terjadi yang disampaikan sama. Kenapa sama? Karena hukum kita sama dari zaman Nabi sampai dengan hari ini sama. Apakah ada yang berubah saat saya ngaji? Dalam Al-Quran misalkan ada yang berubah, alif asana lempeng jadi bengkok, tak hay. Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum Islam itu tetap tidak berubah. Yang harus dikagetkan lagi kalau ada orang ribut bikin maulid, bikin acara di masjid, ya enak-enakan tidur. Itu harus kaget. Ya. Jadi kalau ada yang tidur, ada yang tidak berderma, diingatkan karena pasti mati. Kakak angkat saya hari Senin kemarin wafat. Kakak angkat saya karena saya tunggal, ibu tidak punya anak, tidak punya kakak, tidak punya adik, anak saya 4, istri saya 1. Ya. Kirain 4, doain Bu. Apa-apa Bu, kuotanya emang 4. Ya. Yang namanya mati nggak dibawa, mobil mewah nggak dibawa, lulusan S2 nggak dibawa, meninggal kita pangku masuk ke dalam liang lahat, jebret meninggal. Nggak ada tuh yang bawa handphone, ada yang punya handphone di sini dibawa gitu ke sana biar bisa WhatsAppan sama orang tua gitu, kirim Al-Fatihah pakai WhatsApp. Nggak ada. Apa mau bikin update status gitu, aneh lagi di alam kubur bro? Nggak ada. Yang dibawa adalah amal, sedekah jariyah. Makanya jangan alergi. Kalau ditanya assalamualaikum Bu, enjing bade aya maulid, ibu panginten bade maparina naon? Oh keluarganya nu aya. Teu aya naon tanagana. Karena mungkin itu saja yang akan menjamin nanti sebagai pengantar ke surga. Yang kedua, ilmu yang hadir di sini itu tolabul ilmi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslim.
wajib hukumnya bagi umat muslim dalam menuntut ilmu. Ungdur mangkola wala tangdur mangkola. Jangan lihat siapa yang bicara. Yang bicaranya tinggi gede hitam ngebelek-belek juga buta hijau misalkan. Tapi lihat substansinya apa yang dibicarakannya, itu yang dicatat. Paham? Yang ketiga, ada yang tahu? Yang nyebut pertama siapa namanya tadi? Doa anak soleh yang ngomong pertama ente, yang ngomong pertama perempuan siapa Rasul? Cum, maju ke depan bu. Orang mah kalau ditanya, wah anak soleh. Coba kalau saya tanya lagunya Via Valen, kena tahu nggak? Tahu pasti. Awalnya sayang, nggak tahu. Mana bu tadi? Oh, naik. Bantu kah? Punten. Kesana ngadepnya. Sini deketan. Dah saya emang nggak gigit atuh. Namanya siapa? Bidaningsih. Asalnya dari mana? Tanjung Wangi. Tanjung Wangi baru bongkar ya sana. Tanjung Wangi sebelah mana rumahnya? Ibunya hadir nggak? Enggak. Bapaknya hadir nggak? Enggak. Kemana? Di rumah. Di rumah. Enak bapak emaknya hujan, anaknya suruh tolap ya. Masya Allah pinter. Aduh, Masya Allah. Berapa bersaudara? 4. Tahu mendoakan orang tua doanya apa? Tahu. Apa coba? Neng, doa orang tua bukan? Bukan. Coba sekali doa orang tua apa? Robbi firli wali daya warhamhuma kama robayani shoghira. Betul. Iya. Robbi firli wali daya warhamhuma kama robayani shoghira. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Bapak siapa namanya? Dadang. Bapak Dadang. Ibu siapa namanya? Yunanda. Bapak Dadang sama Ibu Yunanda walaupun ada di rumah, anaknya hadir di sini tolabul ilmi. Insya Allah ini salah satu penghantar mereka ke surganya Allah. Amin. Hoyong hadiah alim. Cing tarik. Ayang. Otong datang pulang ke rumah dapat hadiah. Mangga atuh dicanda. Iya mangga. Mana tepuk tangannya? Awas jatuh. Aduh, Masya Allah. Yang ketiga doa anak yang soleh. 3 hal itulah yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Bukan lepet, bukan opak ya, bukan tumpeng, bukan baju yang bagus, bukan kacamata yang bagus, bukan juga mobil yang bagus, bukan rumah yang bagus. Nggak ada yang menemani kecuali 3 hal itu, dan itu ketiga hal adalah amal. Wengi ayal ini ka dia? Wengi ayal ini ka dia? Lini itu adalah gempa. Gempa itu adalah lini. Itu merupakan tentaranya Allah. Kang Iksan, kenapa kau nyampeinnya tentaranya Allah? Ada yang nonton TV? Nonton apa kemarin? Jangan dikasih. Nonton apa kemarin? Hah? Sinetron apa? Masya Allah, cow. Siapa pemerannya? Enggak ada tuh malaikat namanya ntar. Siapa pemeran? Siapa takut jatuh cinta? Nggak ada. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan pernah tahu yang tadi malam itu adalah ujian, teguran, cobaan atau azab. Karena beberapa hari yang lalu pemerintah kita melalui MK melegalkan secara langsung ya, apa yang namanya LG tenepi ka dia emang TV na oh LGBT.
LGBT teh kieu atuh Bapak Ibu, lalaki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe, eta teh dilegalkeun di Indonesia teh. Makanya wajar ada gempa. Kenapa? Dulu zaman Nabi Lut, tahu Nabi Lut? Tahu Nabi Lut? Masya Allah. Zaman Nabi Lut itu zaman yang paling parah. Karena laki-laki suka sama laki-laki. Udah dikasih perempuan suka sama laki-laki, ya. Dan itu terjadi di Indonesia. Dan setelah itu diluncurkan ada yang namanya pesta atau mungkin perayaan di Jakarta. Dan tepat di malam jam setengah 12 apa jam 12 malam, karena tadi malam saya baru pulang jam setengah 12, itu terasa gempa dan terasa kencang. Kita berdoa hari ini mudah-mudahan ini bukan azab untuk kita. Kenapa? Karena walaupun cuman sedikit yang berbuat, segelintir orang mutu eceregna saeutiknya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga, kulantaran oknum dua pemerintah ical wibawa. Walaupun cuman sedikit yang melakukan, tapi efeknya kepada kita yang beriman. Yang melakukan di Jakarta gempanya duwi ka Cililin naon hubunganana. Tapi itulah bukti kekuasaan Allah. Mudah-mudahan dengan hadir di sini Bapak Ibu bisa kita berdoa. Kita nggak pernah tahu, mungkin yang di ujung sana yang berdoa Allah bukakan pintu langitnya untuk mengabulkan doa-doa kita. Mungkin yang di dalam yang berdoa mudah-mudahan menggoyangkan arasnya Allah. Ya, mudah-mudahan negara Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mencontoh karakter kehidupan dari hal yang terkecil kepada hal yang terbesar, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita, nabi kita ini adalah orang yang paling unggul. Basar lakal basar, manusia tapi lebih unggul dari manusia yang lain, bahkan dari nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan. Laqad kana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah ada contoh, ada tauladan. Rasulullah sebagai ahli politikus, bagi yang senang berpolitik silahkan belajar tentang politik diplomasi Rasulullah. Rasulullah adalah kepala keluarga yang terbaik, terbukti beliau memiliki istri yang banyak. Tong digorengan heula Bu, istri banyak teh ya. Istri yang banyak karena apa? Karena ibadah. Memanage keluarga terbaik. Yang ketiga, Rasulullah sebagai leader yang sangat ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan dan para sahabat. Yang keempat, Rasulullah adalah panglima perang terbaik, terbukti perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah adalah mubalik terbaik. Jadi kalau mau contoh Rasulullah, mau apa lagi dalam setiap sendi kehidupan contoh Rasulullah. Lantas apa rahasia suksesnya Rasul bisa jadi Rasul? Banyak nabi, 124.000 nabi, 313 Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman satu yang diberikan keunggulan. Apa rahasianya? Yang pertama, Rasulullah memiliki kesabaran tingkat tinggi. Bayangkan, ada satu kisah Rasul setiap hari harus berangkat ke masjid dan melewati orang buta yang Yahudi. Yahudi itu, orang buta itu mencaci Rasul, mengejek Rasul, menghina Rasul. Apa yang Rasul lakukan? Menyuapinya.
Sampai pada akhir hayatnya Rasul wafat, digantikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyuapinya. Itu si buta mengenal, kok tangannya bukan tangan yang ini, kok percakapannya tidak selembut ini, kok bahasanya tidak seindah ini. Siapakah engkau gerangan? Abu Bakar berkata, saya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Lantas siapa yang kemarin? Dia menjawab, yang kemarin adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis ibu. Coba lamun orang bebakan jati ngaliwat kanu lolong, terus disebutkan beleguk sia, goreng patut sia, sia boro-boro dihuapan di baledog berenya. Laras teh. Terus kenapa jadi manusia unggul, nabi lain tidak? Kita lihat. Kenal Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Anaknya siapa? Anaknya kan? Saking keselnya Nabi Nuh, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan ini. Maka muncullah air bah yang sangat besar, sehingga tewaslah kecuali Nabi Nuh beserta keluarganya dan 3 anak-anaknya. Ketiga anaknya inilah yang menyebabkan kita banyak di umat ini, di muka bumi ini. Karena asal usul kita dari situ. Habis semua peradaban manusia pada kesempatan itu. Karena apa? Tidak sabar. Jadi Bu, kalau misalkan bapaknya pulang ke rumah, pulang macul nggak bawa uang, harus sabar ya Bu. Entong dipaleng-peng sapu Bu, ulah. Udah astagfirullahaladzim. Pak, tong wih Pak dipaleng-peng pacul. Jangan. Sabar. Dan sabar itu ada batasnya Ustaz. Cek saha. Sabar itu tidak ada batasnya. Batasnya adalah sabar. Pulang bawa 50.000. Kenapa sih 50.000? Kenapa 50.000? Meli asli itu cukup, meli pada itu cukup, meli nok itu cukup, meli naron itu cukup. Udah sekolah segala rupa. Coba si bapaknya sambil bersiul, tong sisi utang lagi aneh, mau duit sabaraha, jebret 5 juta. Ibunya tidak akan seperti tadi, jawabannya akan seperti, bebekku sayang, mau mamam apa? Mau tim peda, mau telur ceplok. Bari daster polong disingsakeun ka luhur. Hayu atuh. Bu, uang bisa dicari, rezeki bisa dicari, tapi ketentraman hati sulit dicari. Jangan pernah ngeluh. Bapak pulang gak bawa duit, jangan ngeluh. Udah gak dibawa mati Bu ya. Bapak pulang gak bawa duit, kasih teh manis. Bapak pulang bawa duit, ya kasih teh manis juga. Ya, harus sabar. Yang kedua adalah syukur. Nabi kita ini pandai bersyukur. Di mana-mana syukuran. Tidur di pelepah korma, dalam sejarah itu pelepah korma juga naonnya tuh. Pokoknya gitulah. Itu tidur di situ Rasulullah, itulah pemimpin dunia. Orang yang paling hebat di dunia, nomor 1. Bahkan Yahudi pun mengakuinya. Nomor 1 di dunia, orang paling hebat, tidur di pelepah korma. Disyukuri. Lain sakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adabil asadid. Bersyukurlah kepadaku, maka aku akan lipat gandakan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Tapi jangan pernah sekali-kali ingkar kepadaku, karena azabku teramat pedih. Betul? Dikasih 50.000, alhamdulillah ya Allah. Dikasih 500.000, alhamdulillah. Dikasih 5 juta, alhamdulillah. Bapak, ini tadi ibu-ibu, sekarang bapak juga. Biar adil ya. Bapaknya, bapak punya istri yang cantik-cantik begini harus disyukurin Pak. Susah nyarinya. Perempuan itu banyak Pak, tapi yang akan menjadi istri yang akan menghantarkan kita ke surga, ya yang ada ini sekarang. Kenapa? Karena itulah yang menjadi jodoh.
Ieu mah datang ke rumah ngotrok, cik atuh ibu make daster teh ulah nu bolong wae. Cek si ibu teh beulikeun atuh cenah. Oh nya jadi mikir deui teh nya kartos. Ya. Itu yang paling penting, ketentraman hati. Sama-sama harus bersyukur. Sebab Bapak ingat Pak, lain sakartum lazidanakum, kalau misalkan Bapak bersyukur maka akan ditambah Pak. Catat Pak. Ya. Jadi kalau 1 tambah lagi 2 Pak. Ya. 2, 3 Pak. Ibu kuatan lagi 4. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Quran. Asal. Ya. Ibu-ibu setuju poligami? Setuju poligami nggak? Bapak-bapak setuju? Setuju. Balik di Palembang. Bu, boleh berpoligami asal. Ada asal bisa memberikan yang terbaik. Kalau belum bisa memberikan yang terbaik untuk istri tercinta, jangan pernah membaginya kepada orang lain. Duit 50.000 mesti dibagi-bagi ya. 50.000 bagi opat sabaraha? Berapa? 17,5. Mahikana syukur. Rasulullah pandai bersyukur. Yang ketiga, Rasul kita ini tahan banting Bu. Tahan banting. Bukan maksudnya tahan banting bukan karena urat kawat tulang besi semuanya terbuat punya ilmu, bukan. Tahan banting dalam hal mental. Diuji mau dibunuh sama Quraisy, tenang. Diuji dikejar-kejar dalam perang Khandaq, tenang. Berhadapan dengan pasukan Quraisy dengan jumlah 10.000, sementara pasukan Muslim 313. Tenang. Kenapa bisa tenang Bu? Karena cuma satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nyantelnya ke Allah. Jadi kalau hari ini kita nggak dapat rezeki, kita percayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita sudah diatur. 3 hal yang menjadikan Rasulullah Muhammad SAW menjadi orang sukses. Bu, titip ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling gampang dan mudah dipengaruhi. Sekarang ini zaman entertainment, zaman teknologi. Kedah monyong Bu, teknologi. Wios tuang pedau ya, teknologi. Entertainment, apapun bisa dibungkus. Jadi kalau ada orang datang ke sini, ya, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul, jangan terlalu percaya. Apalagi sedikit banget perbedaan antara dukun dan kiai saat ini. Kita lihat di TV orang ngobrol-ngobrol hantu, pakai baju, pakai jubah disebut kiai. Oh, botolin apaan? Itu bukan kiai. Kiai itu kayak Ustadz Syahroni, kiai itu kayak Kiai Uca, menyampaikan ilmu. Kita kenal di Indonesia ini banyak nabi Bu. Negara dengan banyak nabi, dengan latar belakang yang hebat. Tahun 2004 ada pelatih badminton namanya Ahmad Musaddiq. Maka syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musaddiq Rasul. Asa tengenahnya. Dihukum 4 tahun, ditangkap polisi. Tahun 2006 muncul yang namanya Sayuti. Eta mah ti ranca ekek di Bandung, mengaku nabi. Naon cenah profesina? Tukang cukur. Kayak wahyuna nuju magunulan sabelah cenah. Tangkap ke polisi, dihukum 6 tahun. Yang terakhir yang lagi rame kemarin-kemarin adalah munculnya Lia Eden. Sugan mah Lia Edan, karena dia mengaku Jibril, ditangkap Bu. Makanya kita harus bangga sama kepolisian Republik Indonesia. Tidak hanya menangkap teroris, Nabi Jibril ditangkap.
Coba bayangkan, Jibril ditangkap. Jadi kalau ada yang datang pakai gamis putih, pakai udang-udang imam mah, Assalamualaikum, ana Nabi dapat wahyu di Bogor. Di Bogor tukang talus, curigana itu tukang talus wahyu dari Allah. Jangan percaya. Kita ini sekarang harus waspada. Saya akan sampaikan ada beberapa aliran-aliran yang sudah muncul, ya. Ada aliran Syiah, ada aliran kepercayaan, ada aliran-aliran yang lain. Hati. Yang terakhir ada agama namanya agama Jasun. Itu di perbatasan antara Indramayu, Kuningan sama ke sini. Agama Jasun itu agama Jawa Sunda, hebat namanya Jasun Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Jadi kalau biasa sholawat ya Habibi ya Muhammad diganti ya Habibi ya Tugimin. Gak enak ya Bu ya. Maka dari itu kita harus pinter-pinter menyaring. Betul. Indonesia ini punya 3 penyakit Bu. 3 penyakit ini dipunyai oleh kita semua. Apa saja 3 penyakit? Yang pertama adalah kudis. Apal kudis? Kudis, kurang, bolas bogo, sanes. Kudis itu adalah kurang disiplin. Ngertos? Tok torok tok. No. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. Syahanu adanya gane. Eta mending adanya bagus. Coba kalau adanya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bil buka selimut, eta nu adan cik atuh mikir geus rek paeh adan. Allah mengajarkan kita untuk berdisiplin dengan sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau sholatnya benar, maka benarlah semua ibadahnya. Kalau sholatnya hancur, hancurlah kita. Betul? Betul, makanya siapapun yang azan cepat-cepat ke masjid. Ini anak-anak muda nih, ya, yang ada nongkrong di atas tuh yang pakai motor. The real man, lelaki sejati itu adalah yang berjamaah di masjid. Jadi lamun teu ka masjid berarti lain lelaki sejati. Naon atuh? Banci. Benar atau benar hadisna aya? Bahkan untuk sholat berjamaah saja diberikan level tertinggi, berapa derajat itu ketimbang sholat di rumah. Karena yang suka sholat di rumah adalah muslimah, ibu-ibu yang sholat di rumah, bukan bapak-bapak. Konvoy lihat kita kaget, ya, paham? Kudis. Islam mengajarkan disiplin. Tidak hanya itu, masuk rumah saja pakai doa, masuk kakus saja pakai doa masuk kakus apa? Pantas. Apa doa masuk kakus siap? Aku kaisan aku doa masuk kakus. Allahumma barik lana bima rojaqtana wa qina adzabannar. Salah Bu. Allahumma ini. Allahumma ini a'udzubillah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuis wal khaba'ith. Pulang dari kamar mandi, gufrah. Masya Allah, Islam itu mengatur dari hal yang terkecil sampai dengan hal yang terbesar. Disiplin. Penyakit yang kedua, kurap. Tahu kurap? Kurap kalau ada di dalam kulit kita atau teu enak ditinggalina, cing para cemhul, leres. Begitupun dalam kehidupan kita, kurang rapi. Eta di masjid pabalatak Quran kaditu, iyo kaditu, pas asal Allahumma tahli Allah. Pabulit kia cerita di masjid. Itu hampir semua masjid yang dikunjungi. Saya sering ke beberapa wilayah begitu. Jadi titip, kalau mau rapih dalam kehidupan, rapihkan dulu masjidnya. Tidak perlu bagus. Rapih itu pangkal indah.
Saya masih ingat guru ngaji saya almarhum al-mukarram al-muhtaram Kiai Abdullah Yahman. Itu kalau Quran dia paling ngambek tuh. Quran bereskeun, bukan pawala tahu. Ada teman seangkatan saya ngaji, ada Kang Yadi, ada Kang Syahroni, banyak di sini. Itu perebut nyimpan Quran supaya rapi. Kalau rapi dalam masjid maka rapi dalam kehidupan. Betul? Yang terakhir adalah kutil. Tahu kutil? Tahu kutil? Kutil. Tahu kutil? Kutil itu kurang teliti. Maka dari itu ibu bapak harus teliti. Harus teliti dalam setiap hal. Kang Isan kumaha telitina dalam setiap hal. Anak bawa rapot tong dialungkeun, buka tinggal cek. Anak nyampein sesuatu, oh harus dicek. Ada masalah di lingkungan masyarakat, harus tabayun. Kita ilustrasikan dalam sebuah cerita ya tentang kutil. Dalam sebuah jalan raya lalu lintas ada kecelakaan. Dalam kecelakaan tersebut tabrakan. Ngumpul tuh semua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua. Biasa kan gitu ya kalau di kita. Kecelakaannya satu yang ngumpulnya jamahan 100-200 orang, bikin macet. Rupanya ada yang mau ngeliput, ibu. Bingung mau ngeliput. Ini masuk ke tengah ke korban mau moto kok susah. Akhirnya dia bercerita, minggir, ini adalah keluarga korban, ini adalah keluarga korban, ini adalah bapak korban. Sampai akhirnya nyampe ke tengah yang kecelakaan, si wartawan kaget, bu. Udah dikasih jalan semua. Kenapa kaget? Yang tabrakan anak monyet. Jadi dia ngaku bapaknya berarti dia bapak monyet. Nah itu dia kagak teliti. Dicek dulu yang tabrakan siapa, dilihat dulu, harus teliti. 3 hal penyakit ini disebabkan oleh satu bakteri yang sangat mematikan, yang namanya kuman. Tahu kuman? Oh cakep. Buka payun bu. Neng. Kapayun kenceng banget. Kuman, kurang iman, yang lain bingung. Kuman apa? Namanya siapa? Yulia. Dari mana? Dari Babakan Jati. Bapaknya siapa? Bapak Asep Dana. Ada. Ada. Hebat. Berikan tepuk tangan. Bapaknya hadir, anaknya hadir. Emaknya siapa emaknya? Ibu Kokong. Hadir. 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 Mau hadiah? Sekolah di mana? Di SMA Negeri. Oh Puncaksa. Kelas berapa? 10 tuh kelas berapa? Oh 1 SMA. Zaman saya 1 10. Mangga atuh dicanda. Hatur nuhun, mangga terus berkah ya. Bu aplaus dong bu. Tuh. Kalau dengan iman ngomong aja pede. Ini penyakitnya emang kuman, kurang iman. Kalau dengan iman itu semuanya pede. Iman itu ada di mana, Bu? Ada di sini. Bangsa gini bangsa perubah. Iman harusnya di sini diganti. Jadi sakitnya tuh di sini. Benar? Sakitnya di mana? Tara di dia, pan di dia. Iya. Indonesia itu tukang merubah. Tahu toyib artinya apa? Toyib bagus, diganti jadi bang toyib tak pulang. Coba bayangkan, bapak bagus terbalik-balik kan setengah. Nah bangsa orang mah gitu. Kuman kurang iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan 3 hal terakhir. Ya, 3 hal terakhir yang menjadi wasiat Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman. Yang pertama adalah la yabqa minal Islam ila ismuhu. Di akhir zaman ini akan banyak Islam tapi hanya menjadi buih di lautan.
Jadi nu Islamna ngasaukur KTP engke ka surga teh nu ngantri KTP di KTP aya Islam. Islam Bu. Islam swear. Sok ka masjid tara. Sok ngaji tara. Sok ngawatahan budak nu bener tara. Bagus. Berarti ini umat Nabi. Yang kedua, la yabqa minal Qur'an ila rasmuhu. Ya kamu naona kamu rezeki cenah. Rezeki mah dibaca tuh ya Fatah ya Rojak ya Fatah ya Rojak lain ditempelkeun. Sok aneh-aneh. Betul terjadi. Betul terjadi. La yabqa minal masjid ila bunyanuhu. Masjid banyak, tapi hanya bangunannya saja yang megah. Tidak ada yang mengisi. Saya pernah lihat sholat subuh di sini lumayan banyak. Hari ini saya ingin berseru kepada seluruh tokoh masyarakat, terutama anak muda. Yuk sama-sama kita jadi pejuang subuh. Yuk kita sama-sama bangkitkan subuh. Turki bisa hebat sekarang karena dari sholat subuh dan sholat berjamaah, karena dari para pemudanya yang benar. Pemudanya yang benar-benar hijrah. Ibu, bapak, sahabat-sahabat yang ada di atas. Di Bandung ada yang namanya Gelombang Pemuda Hijrah. Hari kemarin saya habis demo, habis aksi solidaritas kepada Palestina dari ujung Pusdai sampai Masjid Al-Uqwa, dihadiri oleh seluruh komunitas yang dulunya adalah biker dan gangster. Ada 5 di sana yang hadir. Mereka tidak pernah nongkrong lagi di depan-depan mall. Mereka tidak pernah nongkrong lagi di depan ruko. Saya kemarin lewat malam minggu, malam-malam buset deh, nongkrong motor banyak tuh pakai bendera. Nongkrongnya di masjid bos. Di Bandung aja para gangster udah di masjid. Orang tatoan, orang antingan, orang mohek saja masuk masjid. Kenapa kita yang tidak bertato, kita yang tidak beranting, kita tidak mohek tidak masuk masjid? Malu. Cililin adalah kota santri. Di sini adalah pusatnya santri-santri. Mari kita bangkitkan kembali kejayaan Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi manfaat, inspirasi. Berdakwah bukan hanya bercerita tapi berceriti. Berdakwah bukan hanya memukul tapi merangkul. Yuk sama-sama ingat, yang nongkrong bukan dimusuhin. Para pemuda santri yang hadir di Mutmainah, lamun aya nu nongkrong di sisi jalan, tatoan segala macam, ajak duduk. Hayu bro, orang ke masjid. Kiamat geus rek deukeut, dunia geus rek berakhir, rek itu wae hirup teh euy. Ajak, lain ieu mah, maneh keur naon? Salah. Dirangkul dong. Dakwah itu bukan hanya memukul, rangkul. Dakwah itu bukan hanya bercerita, berceriti. Dakwah itu bukan hanya memprovokasi tapi memberikan inspirasi. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu saya tidak panjang karena sesuai dengan janji saya membawakan sahabat. Saya datang ke sini hanya mengisi, ingin tahajud binikmah, ingin berkenalan. Saya kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan tidak disiapa-siapa. Jadi kalau saya malam parkir mobil di situ, mudah-mudahan nggak dibilang rampok, mudah-mudahan nggak dibilang maling. Saya orang sini asli. Ya, orang Tanjung Wangi, dulu Tanjung Wangi namanya Balu Bongkar. Kalau anak sekarang nggak tahu, Balu Bongkar. Terus ditambah bolu, terus dibongkar. Ya. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ada 2 lagi hadiah. Hari ini ada yang ulang tahun nggak? Siapa? Hah? Siapa? Maju ke depan. Ayo dong. Tuh kumanda, kurang iman, kurang yakin. Maju ke depan. Saya minta yang 1 orang ulang tahun tadi, yang 1 orang lagi saya dedikasikan untuk sesepuh yang sering ngaji di sini, tapi dari perempuan, dari ibu-ibu ada? Oh, kapayun. Hayu aja. Raeng kena hadiah mah Raeng. Ayun mau dah. Hur. Mau dah. Mana Maudah? Masya Allah. Maudah terkedah kaluhur abdi nu kadinya. Beli gebis. Maudah doakeun Maudahnya, Masya Allah, doakeun ya Maudah.
Nuhun, atur nuhun. Mana tadi yang ulang tahun? Ada yang wakilin? Hah? Oh, untuk Ahwadul. Bu, tadi saya nyampein 3 hal yang membuat Rasul sukses. Ada yang bisa nyebutin 2 saja nggak? Saya kasih. Gampang pisan. Wah, tiluhur. Sabar. Hese ngaluhur geunana. Sabar syukur. Siapa yang sok kepayun? Pemuda hijrah. Ayo pemuda hijrah mah kedah naik kaluhur. Ih, pemuda zaman now lagi tadi kope ya. Salah, kayak itu mayuna. Kasep bu, kasep tuh. Kurang ospek lah tadi. Nami saha Kang? Agung Setiawan, Agung Setiawan. Linggih di mana? Bakan Jati, Ari bapak saha? Bapak Ai, Ari ibu Ibu Ida, hadir sadaya. Bapak Ente, Ibu ayah. Oh ayah, oh gitu di aku anak Pak, punten Pak ya. Ampun. Sekolah nya, kelas sabaraha? Kelas 3 SMP, Namun iya jelas, tung kelas 10 berarti saya. Tilu SMP teh kelas 8 ya. Di mana SMP-nya? MTS Muslimin Cicangkang Girang, Masya Allah, di Lebaknya, di Cicangkang. Yuswa sabaraha tahun? 15 tahun, 14 15 oke 16 17 nu yakin atuh Kang tuh kuman kurang iman sabaraha tahun cing sok hari lahir tanggal sabaraha tanggal 12 Juli 2003, 2017 di sabaraha tahun 15 tahun 14 tahun 15 teh nya 15 14 2017 dikurangi 2003 14 hoyong hadiah hoyong iya tuh nyake halanya ya jangkung sabaraha senti 168, 168 cita-cita hoyong jadi naon guru, nah hoyong jadi guru ingin perluas ilmu, gajina leutik seri kan gajina leutik nah yang jadi guru Barokah, Baro guru itu gajinya kecil tapi pahlawan tanpa tanda jasa maka jangan pernah mencampakkan guru tidak ada bekasnya betul murid tidak ada bekasnya betul awas lamun panggil di jalan eta urut guru orang keprel temenang ya guru awas ingat jadi guru sok ke masjid tara ke masjid tara kudu ke masjidnya rumah di mana di Pati Kidul siap ke masjid tong saloh itu ayah iso insya siap saksian ku pamemet ku sasasa ke masjid tiap subuh ya hadiah cing berkahnya cing pinternya bangun Babakan Jati menjadi daerah yang terbaik di desa kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf saya tidak banyak bercanda, tidak banyak humor karena ada pakarnya. Kita mah serius aja ya. Sersan serius tapi santai gitu ya. Bajeng pabeli teh Ibu mohon doanya. Saya insya Allah akan mungkin sekitar 2-3 bulan lagi akan melahirkan istri saya akan melahirkan anak keempat. Mohon doanya biar dilancarkan, biar dijadikan anak yang soleh dan soleha. Saya mau minta izin, walaupun tadi sudah sama Abah Sepuh disampaikan, ingin memberikan Al-Fatihah khususnya untuk kedua orang tua saya. Saya kembali ke sini setelah sekian lama karena ingin sekali berbagi bahwa yang namanya merantau itu pasti akan kembali, bahwa yang namanya yang namanya hidup pasti akan mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut.
Siapa yang bernyawa, siapa yang hidup akan mati. Izinkan saya memohon dengan ikhlas agar bisa Bapak dan Ibu membacakan suratul Fatihah untuk ibunda saya tercinta dan ayah saya tercinta. Tanpa mereka saya tidak bisa duduk di sini. Tanpa mereka saya tidak bisa berdiri di sini. Ini adalah sebagai salah satu bukti bahwa saya ingin mengabdi kepada orang tua saya. Orang tua saya lahir di sini, kalau ibu, kalau bapak dari Aceh, Tapak Tuan. Makanya nama depan saya suka ada Teku walaupun di sekolah tidak ada. Kersabu, bisa. Illa hadarati khususan ahlil kubur. Alhamdulillah, Sufyan, Haji Sopani, Haji Ridwan, Bapak Badruddin bin Sopani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, saya cuma titip menjemput Kiai Uca itu ujiannya luar biasa. Semua akses ke pondok pesantren beliau tidak bisa kita lalui karena tergenang banjir. Kita berangkat jam 9 sampai di daerah Banjaran itu pukul 1 atau pukul 2? Pukul 2. Jadi tolong yang ngantuk ganjal korek api, yang sudah nundutan minum kopi, dengarkan ilmunya. Beliau ini luar biasa. Beliau ini saya sengaja datangkan ke sini khusus untuk Babakan Jati, biar Babakan Jati bisa belajar majlis taklim ini. Agar nggak ngantuk, kita sholawatan sedikit, bisa? Sholawat badar bisa? Siap. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Airul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kasar, karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.